Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini dalam sesi Indonesia Economist Club, IEC ya. IEC ini seperti biasa mendatangkan 2 atau 3 ekonom untuk berbicara satu topik. Nah, kali ini saya kedatangan 2 kawan saya. Yang pertama, Dr. Sarkawi Raup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Mas, dia panggil saya Daeng. Daeng. Coba kembalikan. Ini Daeng. Gak perlu saya kenalin karena ini kanal udah berulang kali. Yang kedua, Mas Wijayanto Samirin. Nah, saya manggilnya Mas Wija. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Awalil. Nah, kalau Mas Wija ini model saya untuk karena ini memang beliau ini kalau mengerjakan sesuatu itu tekun, konsisten, persisten ya istilahnya ya. Dan saya diajari untuk itu dan mudah-mudahan kanal ini salah satu yang saya banyak belajar dari beliau bagaimana persistensi untuk melakukan sesuatu apapun rintangannya. Nah, tetapi kali ini kita akan bicara topik yang memang sedang rame ya, redenominasi rupiah. Redenominasi ya, kira-kira begitu. Nah, kedua orang ini saya lihat di berbagai WAG karena saya ada beberapa WAG yang bersama-sama, juga tulisan beliau ini banyak mengomentari soal ini karena saya itu kemudian mengajak, mari pemirsa saya diberikan informasi literasi lah kalau istilah saya itu untuk sebetulnya itu apa, karena ini penting buat pemirsa, jangan setiap topik ekonomi itu langsung ditanggapi ketika melihat siapa yang mencanangkan, ketika kemudian juga atas dasar persepsi belum tahu benar peristiwanya. Sekali dua bolehlah, tapi kita kalau mau tahu lebih banyak, insya Allah silahkan mengikuti kanal ini, kita akan terus-menerus update soal-soal seperti itu. Nah, kali ini saya mengajak kedua-duanya untuk berbincang ini. Mungkin topik yang, subtopik yang lebih sederhana dulu, supaya kita semua jelas nih. Sebetulnya redenominasi itu apa? Kemudian karena itu adalah suatu tindakan bahkan kebijakan karena dilakukan oleh lembaga ya negara, entah itu Bank Indonesia atau bersama-sama pemerintah, berarti dia kebijakan ekonomi kan? Ya. Nah, pasti ada dasar pemikirannya dan mesti ada landasan teorinya kan? Ya. Kira-kira ada nggak itu redenominasi? Jangan bicara kasus Indonesia dulu, Mas. Maksudnya ini ada nggak? Nah, semacam itu. Nah, nanti untuk itu kita perlu penjelasan dulu. Boleh disebut-sebut ilustrasi lah. Gimana Mas Sarkawi? Jadi pertama ya, ini isu redenominasi ini kan sudah lama ya. Udah lama. Jadi sejak tahun 2008, 2013 itu kan pemerintah sudah mulai mencanangkan untuk melakukan redenominasi. Nah, memang respon pertama waktu isu redenominasi mulai muncul, orang langsung teringat dengan kejadian tahun 60-an kan, tahun 65 itu. Nah, bahwa jangan-jangan redenominasi ini sama dengan Sanering di masa lalu itu. Sanering. Nah, redenominasi ya tentu pasti berbeda ya dengan Sanering karena redenominasi ini ya semacam strategic monetary policy intervention ya. Jadi bagaimana otoritas moneter bekerja untuk apa? Untuk menyederhanakan nilai uang. Nah, menyederhanakan nilai uang tanpa mengubah purchasing power dari money, dari uang itu. Jadi nilai nominalnya berubah, tetapi daya belinya nggak berubah. Nah, artinya kemampuan uang untuk membeli barang itu ya sama antara sebelum dan setelah dilakukan redenominasi. Nah, sehingga ya redenominasi ini lebih pada penyederhanaan nilai uang. Nah, dan saya kira kalau di berbagai negara kan sudah banyak sekali dilakukan redenominasi ya, bahkan ada 70 kali. Teorinya juga ada ya Mas? Secara teoretik juga. Jadi gini, redenominasi ini secara teoretik, basisnya kan saya kira yang paling dasar teori tentang fungsi uang, Mas. Jadi kan fungsi uang kan yang paling dasar kan ada 3 ya. Satu sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai unit of account, jadi alat hitung. Kemudian store of value. Nah, dengan adanya nilai nominal uang yang terlalu banyak, terlalu besar, kadang-kadang sebagai medium of exchange, alat tukar ini bikin susah. Nah, susahnya gimana? Susahnya karena ya barang yang nilainya seharusnya ya katakanlah 1.000
tapi karena nilai nominal uang terlalu tinggi, jadinya 1 juta kan. Iya. Nah, itu banyak kejadian Di banyak negara. di banyak negara. Zimbabwe contoh paling spektakuler. Dan saya kira Turki juga begitu. Turki juga begitu. Karena redenominasi ini selalu terjadi pasca hyperinflation. Dan ya saya kira contoh yang paling baik itu Turki. Kenapa? Karena Turki ini negara yang sejak tahun 70 sampai tahun 2005 awal itu inflasinya itu sangat tinggi. Coba bayangkan, tahun 70 itu rata-rata inflasi Turki itu sekitar 50%, 70-an. Masuk ke era 80-an naik lagi menjadi 85%-an. Sampai ke 90-an, ke 2000 lebih tinggi lagi. Bahkan negara ini pernah mengalami inflasi 192%, hampir 200% inflasinya. Nah, ini yang membuat uangnya itu diukur dalam US dollar tahun 60-an itu masih kurang lebih 9 Turkish lira per 1 US dollar. Naik menjadi kurang lebih 300-an, naik menjadi 45.000, naik menjadi bahkan pernah 1.650.000 Turkish lira per 1 US dollar. Dan itu yang membuat nilai nominal uangnya dalam satu uang kertas itu juga meningkat. besar. Coba bayangkan. Di Turki itu nilai nominal uang kertas paling rendah waktu itu ya berapa? 50.000. Itu paling rendah. 1.000 perak kita di sini. 1.000 perak. 1.000 perak kita di sini. Di sini Terus tertinggi berapa? 20 juta dalam satu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia mengalami hyperinflation, harga jadi sangat tinggi. Ya mau tidak mau dia harus membuat pecahan nilai nominal uang yang sangat tinggi, sangat besar, supaya uangnya itu tetap portable ya, bisa dibawa. Coba bayangkan kalau pecahannya kecil-kecil, inflasi, harga tinggi, bisa satu koper cuma beli beras 1 kilo, bisa ke pasar bawa gerobak gitu untuk membeli. Mem seperti itu ada. Zimbabwe, dalam kasus Zimbabwe. Nah, saya kira itu yang membuat Turki akhirnya melakukan redenominasi ya. Redenominasi yang dilakukan oleh mereka itu ya tahun 2005 Januari. Dan kalau kita lihat inflasi Turki itu ya sejak tahun 70 sampai sekarang, sampai 2004 ya. 2004 itu pertama kali mereka mengalami inflasi single digit, itu 9%. Nah, tahun 2025 Januari pasca inflasinya mulai turun, Turki akhirnya melakukan redenominasi. Kenapa? Karena nilai uangnya udah terlalu tinggi. Nah, padahal dia harus berdagang dengan Uni Eropa. Dia waktu itu kan ada isu dia akan gabung sebagai negara pengguna euro. Nah, sehingga ya mau tidak mau dia harus reform sistem keuangannya, dan salah satu paket reformasi keuangan yang dilakukan oleh Turki itu adalah redenominasi. Karena ya ini akan menjadi sangat kompleks kalau satu, nilai mata uangnya nominalnya terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu, ini membingungkan secara matematik dan statistik dalam konteks ya menghitungnya. Nah, sehingga ya saya kira itu. Jadi redenominasi ini memang landasan teori ada, praktek negara ada. Nanti kita bicara yang gagal dan berhasil kan, macam itu ya berarti redenominasi. Mas Wija melihat isu redenominasi, isu umumnya dulu nih, apa itu kalau dari sudut masa? Ya, saya melihat memang banyak yang khawatir, seperti yang disampaikan oleh Mas Zarqawi. Belum paham betul sehingga khawatir redenominasi ini sama dengan sunring. Di tahun 60-an. Padahal kalau redenominasi itu kan uang kita nolnya dikurangi. Tapi pada saat yang bersamaan harga barang di toko nolnya juga dikurangi. Sehingga walaupun uang kita lebih sedikit secara nominal, tetapi harga-harga juga turun secara nominal. Sunring beda, karena pemerintah melihat inflasi tinggi, uang yang beredar terlalu banyak, nominal uangnya dikurangi, nominal harga barang tidak dikurangi, tetap. Sehingga yang terjadi adalah uang kita turun, harga barang akan relatif tetap walaupun market mechanism yang akan menentukan harganya. Pasti turun. Tapi awalnya tetap dulu. Tetap, ya. Pasti turun akhirnya, tetapi itu market mechanism. Sehingga kalau kita berbicara sunring, memang mereka yang selama ini rajin menabung, dirugikan. Justru yang rajin berutang, diuntung. Oh iya, yang berutang.
Yang nggak punya duit nggak ada dampaknya. Yang punya banyak duit, kalau Sunring ya, kalau Sunring, yang punya banyak duit jadi lebih miskin. Iya. Dan saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Harkawi tadi. Kalau nolnya terlalu banyak, kita itu pusing. Sekarang kafe-kafe aja udah pusing kan? Iya. Harga 200.000 ditulis 200K. Iya benar pakai. 35.000 ditulis 35K. Kenapa? Artinya mereka itu, market itu secara tidak langsung sudah mengatakan, Pak, BI tolong, ini nolnya kebanyakan. Sehingga tidak simpel. Bagi mereka yang bergerak di sektor retail, ini merepotkan sekali loh. Karena setiap saat mereka harus ganti label segala macam. Bagi mereka yang bergerak di sektor keuangan, consulting misalnya, itu juga merepotkan. Membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia yang versi rupiah, panjang sekali. Versi dolar misalnya. Versi dolar lebih gampang. Kemudian kita juga lihat gitu ya, kerja mesin komputer ketika melakukan iterasi perhitungan. Ketika nolnya banyak, itu juga lama itu lebih. Tapi ketika nolnya lebih sedikit, ini manfaat waktu, manfaat energi lebih hemat. Belum lagi kalau dihitung dengan cara manual, itu akhirnya juga resiko kesalahannya akan lebih sedikit. Sekarang Mas coba lihat kalkulator yang ada di pasar-pasar itu. Itu berapa digit maksimal? Paling 9. Kalau untuk bakul saya 9. Akhirnya kalkulator itu tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan ketika nolnya terlalu banyak. Handphone saya aja nolnya cuma berapa begitu. Akhirnya ada keterbatasan sehingga sebenarnya even equipment pun itu juga berbisik kepada Gubernur BI. Pak Gubernur, tolong dong redenominasi karena nolnya terlalu banyak dan memusingkan. Tapi intinya Mas, bagi mereka yang sudah terbiasa main saham, redenominasi itu seperti stock split. Harga sahamnya turun. Jangan khawatir. Kepemilikan perusahaannya tidak berubah. Kalau harga sahamnya naik, karena reverse stock split juga nggak usah khawatir. Karena kepemilikannya sama. Yang dikhawatirkan adalah kalau harga sahamnya turun. Itulah Sunring. Dan redenominasi itu beberapa negara menambahkan nol. Ada. Ada. Jadi makanya disebut belum tentu mengurangi ya. Belum. Ada yang mengurangi nol. Tergantung. Kalau misalnya ternyata uangnya ini terlalu besar, tidak liquid, sulit ditransaksikan, mereka melakukan penambahan nol. Ini seperti saham. Kalau harga sahamnya terlalu mahal, mereka melakukan stock split. Tapi kalau sahamnya terlalu murah, nggak keren, masa saham 50 perak? Mereka melakukan reverse stock split. 5 saham digabung jadi satu, sehingga harganya 250, lebih keren. Tapi, ini alasan logisnya seperti itu ya. Tapi bagi si pemegang saham, pemilik saham, nggak perlu khawatir. Kepemilikan saham di perusahaan itu tidak berkurang. Tapi prestis bagi perusahaan itu meningkat. Mas, kalau Mas bekerja di satu perusahaan yang harga sahamnya hanya di bawah 50 perak, malu kan? Tapi kalau Mas bekerja di satu perusahaan yang harga sahamnya 1.000 sekian, mungkin lebih gagah. Ini persepsi. Persepsi aja sama dengan rupiah kita ketika nolnya terlalu banyak, kita itu juga sebenarnya ada isu persepsi. Karena investor, masyarakat global itu mengenal istilah garbage currency. Sampah ya. Atau junk currency. Currency yang nolnya terlalu banyak. Nah ini tadi menyebutkan di Zimbabwe mau beli barang, uangnya pakai gerobak. Mas, itu nilai nominal uangnya, nilai realnya dibanding biaya yang dikeluarkan central bank untuk nyetak uangnya lebih banyak. Biaya nyetak uangnya. Jadi dari sisi ekonomi ini juga tidak efisien. Redenominasi yang paling senang siapa? Nanti kita bahas detailnya. BI. Karena lebih dibutuhkan sedikit uang untuk mencetak uang kartalnya. Tapi ini dari keduanya udah jelas dulu pemirsa ya, jangan samakan redenominasi dengan Sunring. Redenominasi ini benar-benar kejadiannya teknis, dampaknya nanti kita lihat positif dan negatifnya yang tidak mengubah daya beli uang tersebut. Sedangkan Sunring ini betul-betul memang dengan sengaja ya dimaksudkan untuk mengurangi daya beli dari uang itu dulu. Nanti yang kedua dari Mas Harkawi tadi, ini memang ada dasar-dasar teorinya dan bahkan diperjelas oleh Mas Wijaya tadi, apa sih
Dasar teori artinya kan pastilah keuntungan toh, karena kan mau melakukan kebijakan mesti ada manfaatnya apa. Sudah digambarin manfaatnya secara populer. Tentu nanti kita akan kaji dan seperti itu ya. Tapi saya sebagai ekonom juga harus kritis nih bertanya kepada keduanya. Kalau begitu kenapa enggak sering-sering aja negara-negara melakukan channeling? Misalnya pertanyaan konyolnya redenominasi, paham? Ya, sekurang-kurangnya pasti ada apa namanya, ada risiko dan kerugian dong kalau dia tidak selalu dipakai. Nah, saya ke Mas Arkawi dulu. Langsung aja ke contoh Mas. Jadi negara tadi baru diceritakan Turki ya, nanti mungkin bisa diulangi. Kalau diambil contoh beberapa negara, 1-2 negara yang contoh berhasil apa, yang gagal apa, secara tujuannya tadi. Ya, kalau tadi saya jambung ya. Jadi ada istilahnya kan garbage currency. Jadi sampah. Ya mata uang apa ya. Atau kalau di data-data yang dipublikasi oleh World Bank maupun IMF itu kan ada tuh 10 weakest currency in the world ya. Jadi 10 mata uang paling lemah di dunia. Nah, Indonesia itu masuk salah satunya. Jadi kita itu di peringkat ke-6 mata uang terlemah di dunia diukur dalam US dollar. Karena paling lemah ya begitu ya, soalnya ukurannya adalah nol itu ya dari US dollar. Karena ini rupiah itu 16.650. Nah, kita hanya lebih beruntung dibanding Vietnam ya. Vietnam itu kurang lebih 32.000 ya per US dollar. Nah, saya kira ini menimbulkan isu yang berkaitan efek psikologisnya ada, Mas. Dan ini berkaitan dengan credibility dari mata uang itu. Coba bayangkan kita ke luar negeri nukar duit, mata uangnya apa? Berapa US dollar? Saya rupiah. Jadi sampaikan rupiah, oh 16.000. Ekspresi si resepsi bagian money changer itu pasti beda, Mas. Karena artinya ini dari negara mana ini dengan nilai mata uang yang terlalu tinggi ya. Juta ternyata jadi sedikit banget. Sedikit kan. Nah, ini kan menimbulkan masalah psikologis, masalah credibility dari mata uang itu. Kalau credibility mata uang itu dianggap kurang, maka penggunaan mata uang itu juga akan berkurang, baik sebagai store of value, sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai unit of account untuk menghitung maupun sebagai alat transaksi. Gampangannya rupiah hanya laku di Indonesia, keluar agak malas mereka terima. Jangan sampai di Indonesia pun banyak masyarakat kita yang sudah pindah mata uang kan. Dalam transaksi tertentu dia tidak lagi pakai rupiah, dia menggunakan dolar Singapura. Sebenarnya secara hukum ditolak, Mas. Tapi kan kalau transaksinya tetap diakali. Itu kan bisa terjadi. Saya bayar ya pakai dolar Amerika kan bisa saja seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Currency substitution. Jadi ada proses mengganti mata uang yang terjadi secara alami. Kenapa? Karena menggunakan mata uang sendiri complicated. Tidak portable, tidak mudah dibawa kemana-mana dan tidak. Nah, untung saja sekarang ada digital money ya, digital currency. Jadi transaksi semua pakai digital kan, sehingga tidak perlu fisik uang. Tapi kalau digitalisasi ini nggak jalan juga, nah kan mau tidak mau orang butuh cash ya, dengan nilai nominal yang terlalu tinggi. Nah ini yang bisa menimbulkan currency substitution. Orang sering menyebut sebagai dollarization. Dan ini terjadi tidak hanya di kita nih nanti, ini di Amerika Latin pernah terjadi, Argentina pernah seperti itu, kemudian di Afrika, Zimbabwe kan, itu berapa kali mereka mengganti dolar Zimbabwe itu kan. Ini kan nggak mempan. Ini kenapa? Karena kepercayaan masyarakat, baik masyarakatnya sendiri maupun masyarakat internasional terhadap mata uangnya itu turun. Nah, sehingga dia beralih ke mata uang lain yang lebih kredibel, yang lebih punya wibawa kan. Jangan salah, Mas. Mata uang ini kan national identity. Ini identitas nasional. Nah, ini kedaulatan nasional suatu negara itu ada di salah satunya di mata uang. Nah, coba bayangkan kalau terjadi currency substitution dalam bentuk dollarization itu, jadi orang mengganti dari local currency ke mata uang lain, gubernur BI fungsinya jadi berkurang, Mas. Karena instrumen suku bunga misalnya ya, ini jangan-jangan nggak bisa mempengaruhi money supply. Kan suku bunga BI kan rupiah, orang pakai dolar kan. Ini salah satu manfaat yang diharapkan dari redenominasi. Makanya redenominasi itu penting untuk apa? Jadi ini kan
redenominasi itu pasca hyperinflation. Mismanagement dari monetary macroeconomic policy ya, termasuk fiskal maupun moneter, itu kan membuat inflasi tinggi. Jadi kita lakukan redenominasi, ini untuk apa? Memberikan signal kepada pelaku pasar bahwa para investor, kita ini udah berubah ya. Kita ini sudah shifting di dalam monetary policy kita dari yang inflationary yang menyebabkan inflasi tinggi menjadi yang lebih prudent. Sehingga apa? Pengaruhnya kemana nih Mas? Pengaruhnya terhadap ekspektasi inflasi. Jadi kalau BI-nya, bank sentralnya itu sangat hati-hati dalam mengelola money supply, mengelola instrumen dari monetary policy dia, inflasinya kan akan terjaga. Nah, sehingga ini akan membentuk ekspektasi dari pelaku pasar terhadap inflasi. Untuk kasus Turki berhasil ya? Itu sangat berhasil. Nah, jadi Turki ini salah satu negara yang sukses. Jadi pada saat inflasinya turun ke single digit 9% tahun 2024, pas Januari 2005 mereka start lakukan redenominasi. Nah, start lakukan redenominasi itu juga pengumuman kan dari central bank bahwa masyarakat internasional kita ini udah berubah ya. Kalau dulu kebijakan kita cenderung menyebabkan inflasi, ke depan kita komit untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi. Itu bagian dari paket paket dari reformasi keuangan secara menyeluruh. Dan alhamdulillahnya memang Turki 15 tahun inflasinya itu terjaga. Dari 2005. Sampai tahun 2020. Nanti setelah tahun 2020 ada COVID dan segala macam, inflasinya naik lagi. Kita belum tahu dia kebijakannya apa. Kita tidak tahu kebijakan. Yang penting waktu itu dilakukan ada hasil. Ada hasilnya. Kalau yang gagal, Mas? Nah, yang gagal itu ya Zimbabwe itu. Itu sudah diredenominasi berkali-kali ya? Sudah diredenominasi berkali-kali, tetapi balik lagi, inflasi lagi, termasuk Rusia. Rusia itu mengumumkan redenominasi tahun 98, sebelum ASEAN Financial Crisis ya, atau currency crisis di Asia itu yang berdampak ke Rusia. Sebelumnya itu mereka lakukan redenominasi rubel. Nah, setelah terjadi krisis di Asia itu berdampak ke sana, akhirnya nilai mata uangnya meningkat lagi, menular ke sana ya. Sehingga terjadi diskusi waktu itu di jurnal yang saya baca itu bahwa ada kebutuhan untuk kembali melakukan redenominasi. Karena ya itu mengalami krisis, nilai tukarnya kembali anjlok. Dan orang pakai dolar di sana, katanya begitu kan dulu kan pakai dolar Amerika. Dan ya tapi mereka nggak lakukan, dia tetap menjaga nilai tukarnya. Argentina saya kira juga contoh yang salah satu contoh yang gagal ya, karena berkali-kali dia melakukan redenominasi tapi ya selalu gagal. Kenapa? Karena salah satunya disiplin dari sisi kebijakan makro yang kurang bagus. Jadi mereka sudah lakukan redenominasi pada saat inflasi mulai turun. Nah, ini sudah signal ke pasar bahwa kita akan lebih prudent, lebih berhati-hati mengelola makroekonomi kita. Nah, tapi setelah itu tidak disiplin lagi, inflasi lagi. Berarti kalau dari cerita ini, redenominasi ini nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Ada aspek lain. Betul. Reformasi yang lebih menyeluruh ya, terhadap sektor keuangan. Betul. Tapi juga berarti sektor real dong. Karena kan ada, kalau inflasi itu kan supply and demand. Kalau cuma mata uangnya jadi diurus, tapi kemudian tidak memberi insentif kepada produksi yang membaik, mungkin juga tidak efektif kan? Iya, karena ini inflasi kan supply and demand ya. Jadi penawaran dan permintaan barang ya. Sementara redenominasi ini kan penyederhanaan mata uang. Terus dari mana channelnya? Redenominasi mempengaruhi inflasi ya. Salah satunya lewat ekspektasi inflasi tadi itu. Makanya di berbagai studi itu disebutkan bahwa redenominasi itu adalah signal ke pelaku pasar, ke masyarakat bahwa central bank-nya akan berubah. Makanya harus diikuti dengan benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Karena di berbagai negara redenominasi itu selalu setelah hyperinflation. Nah, makanya ya kalau saya sebenarnya momentum kita melakukan redenominasi itu ya pasca 98 itu paling bagus lah. Nanti kita kembali ke situ Mas. Yang penting ini kita dapat gambaran ya pemirsa.
bahwa satu, redenominasi itu bisa berhasil sesuai dengan harapan yang terkait dengan ekspektasi, terkait dengan sinyal dari pengambil kebijakan dalam hal ini terutama Bank Sentral, mungkin bisa ditambahkan pemerintah bahwa kami akan melakukan kebijakan yang lebih prudent, lebih hati-hati, lebih terbuka untuk menjaga nilai mata uang kita kan gitu. Dan pasti juga diikuti dengan beberapa kebijakan sektorial supaya inflasi tidak kembali menggila. Nah, di situ biasanya sekurang-kurangnya redenominasi itu memiliki hasil. Nah, di mana di tempat yang kurang berhasil, ya mungkin hal-hal ini tidak dipenuhi kan, sehingga redenominasi hanya berhasil sesaat, mungkin seminggu 2 minggu, sampai nanti kita baru bicara Indonesia lagi. Nah, sekurang-kurangnya ini buat pemirsa, redenominasi ini sebenarnya bukan barang asing. Tapi tadi dikunci juga oleh Mas Harkawi, ini ada kaitannya dengan berbagai kebijakan lain. Nah, kalau Mas Bijak, ini sama topiknya nih. Karena begini Mas, saya tambahin. Saya baca di media itu, ada juga ekonom yang mengatakan, nggak usah redenominasi, masalah kita itu stabilitas nilai tukar. Ngapain kita redenominasi duluan? Ini dulu dong distabilkan. Meskipun sebagian pendapat masyarakat kelihatan, tapi Mas Wijaya gimana melihat itu? Ya, untuk memperbaiki keadaan, itu kan langkah yang dilakukan banyak. Ya. Ada 6, 7, 8 gitu ya. Kalau kita bisa melakukan 6 langkah secara paralel, itu kan lebih bagus daripada bauran ya 5 langkah saja. Tanpa redenominasi, ya itu bisa memperbaiki. Tapi kalau plus redenominasi ini bisa lebih memperbaiki. Mengakselerasinya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Syarkawi. Jadi nilai tukar itu juga kadang-kadang terpengaruh oleh redenominasi. Sekarang ini banyak orang yang nyimpan cash. Karena memang kadang-kadang bisnis atau siapapun itu butuh cash. Dan kalau nyimpan dalam rupiah, kotak uang yang cuma 30 liter itu nggak cukup. Perlu gudang gitu, nggak praktis. Sehingga mereka nyimpan dalam bentuk US dollar. Rupiah segini, kalau US dollar itu cuma segini. Kalau Sing dollar, ada yang 10.000 Sing dollar, cuma 1 lembar. Artinya apa? Kalau saya pelaku usaha yang butuh pegang cash, anyway masyarakat kita sekarang dibayar Singapura 13.000 loh Mas, bukan 10.000 loh, 13.000. 130 juta per lembar, itu tertinggi mereka. Nah, 1 lembar itu 10 Sing dollar. Jadi kalau misalnya rupiah tidak diredenominasi, makin banyak orang yang pegang mata uang asing untuk kebutuhan domestik. Bukan apa-apa. Teknis saja kadang ya. Masalah logistik. Lebih gampang ya. Lebih aman juga kan. Kalau gede gimana? Bayangkan, ini praktis aja ya. Mas cuman cukup beli kotak uang, deposit box yang 30 liter. Cukup gitu ya. Tapi kalau memaksakan ingin pegang rupiah, deposit box yang besar banget, tidak praktis. Nah, ini salah satu manfaat juga terkait dengan nilai tukar. Tadi pertanyaan apa yang ini? Ya kan banyak, ada yang berpendapat ekonom itu bahwa lebih penting menjaga stabilitas nilai tukar dibandingkan redenominasi. Jadi begini, redenominasi itu ada begitu banyak manfaat. Yang ini tidak bisa ditempuh dengan kebijakan-kebijakan moneter yang reguler. Bahkan redenominasi ini juga bisa membantu menstabilkan nilai tukar mata uang. Seperti tadi yang barusan kita diskusikan. Misalnya masalah persepsi, ya itu menurut saya sangat penting itu. Bagaimanapun juga, apapun dimulai pertama kali dengan persepsi. Bahkan orang datang ke Indonesia, turis atau teman-teman saya dari Amerika, dari Eropa, ketika datang mendarat tukar uang, komentar mereka selalu pertama kali, saya jadi miliuner nih. Iya benar ya. Tukar 200 US dollar, tiba-tiba jadi jutaan. Tetapi selalu ketawa-ketawa sambil ada unsur ngenyeknya gitu. Dalam hati dia mungkin, walaupun tidak diungkap, wah rupiah ini ternyata junk currency juga gitu. Itu manfaat reputasi yang tidak boleh kita nafikan. Belum lagi manfaat kepraktisan yang tadi kita sudah diskusikan berkali-kali. Dan begini, banyak negara melakukan redenominasi. Australia pernah, New Zealand pernah.
Jerman pernah, Belanda pernah. Oh. Banyak negara itu pernah melakukan redenominasi. Pasti mereka dengan alasan strategik. Iya. Pasti mereka melakukan studi apa yang diperlukan dalam kondisi saat itu. Iya. Israel juga pernah melakukan redenominasi. Oke. Gubernur BI dan BI tahun 2010 sudah mulai membahas redenominasi. Bahkan lu ada roadmap-nya sempat tuh paparannya. Ada roadmap-nya. Iya. Teman saya ekonom senior ditugaskan untuk melakukan studi komprehensif menggunakan pendekatan behavioral economic tentang dampak redenominasi. Persiapan serius. Tidak mungkin sesuatu yang tidak bermanfaat direncanakan dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau saya melihat kenapa tahun 2010 itu BI mulai tertarik untuk melakukan redenominasi. Waktu itu nilai tukar rupiah itu 9.000. Iya. Sehingga BI mungkin ya sebentar lagi 10.000. Tambah 1 digit. Ini saat yang pas untuk melakukan persiapan redenominasi. Dan bagi saya tidak ada mudorotnya memulai persiapan redenominasi saat ini. Karena kalaupun dipersiapkan sekarang ujung-ujungnya perlu 6 tahun, 7 tahun untuk melaksanakan. Undang-undang perlu 3 tahun, PP perlu mungkin 1 tahun. Kemudian setelah itu dikembalikan ke BI, BI bikin aturan, bikin tim untuk sosialisasi dan seterusnya. Jadi ini perlu waktu yang panjang. Dan begini, manfaat luar biasa dari redenominasi ini muncul ketika kita mengkombinasikan redenominasi ini sebagai momentum melakukan transformasi industri keuangan, transformasi sektor keuangan. Tanpa melakukan transformasi itu sayang menurut saya. Misalnya, bagaimana kita memanfaatkan redenominasi karena kita harus melakukan edukasi publik. Publik kita edukasi tidak hanya tentang redenominasi, tapi tentang uang digital. Supaya mereka banyak melakukan transaksi menggunakan kris. Tidak pegang cash. Kalau makin banyak yang menggunakan transaksi melalui mekanisme digital, BI yang untung. Iya, nyetak duitnya nggak perlu banyak-banyak. Fisiknya nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Sekarang ini untuk mencetak 1 lembar rupiah yang 100.000 itu butuh 400 rupiah. Iya. Jadi uang yang beredar ini, yang kartal, ini kan sekitar 1.000 triliun. Iya. Itu BI mengeluarkan sekitar 4 triliun. Iya. Ongkos itu. Kalau bisa dikonversi menjadi transaksi digital, lebih ngirit. Tidak hanya itu, literasi tentang pinjol ilegal, literasi tentang judol, literasi tentang UMKM, tolong migrasi menjadi bisnis yang formal. Itu bisa menjadi satu bagian dari transformasi keuangan. Belum lagi transformasi yang lain. Bagaimana BI, OJK, LPS itu melakukan harmonisasi kebijakan. Momentumnya ini dan sampai ke masyarakat terbawah kepada person rakyat Betul. Berarti juga kita kan kadang tuh dengar tuh ada training tentang bagaimana manajemen keuangan keluarga UMKM. Ini bisa dijadiin paket ini. Jadi biaya sosialisasi redenominasi isinya lebih jauh dari sekedar redenominasi. Betul. Jadi wajib hukumnya menurut saya redenominasi kalau nanti jadi dilaksanakan harus dilakukan paralel satu paket dengan transformasi. Ya, jadi ini menjawab tadi kekhawatiran kawan ekonom bahwa kita ini harus berkaitan dengan usaha menstabilkan Betul. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke topik yang tadi Indonesia nih sekarang, Mas. Masalahnya itu kan ini dari penjelasan Mas Wija tadi, Mas Serkawi mau kayak apapun ini butuh waktu. Nah, kalau yang dulu tuh waktu kalau saya tidak salah 2010 kemudian ada draft RUU, draftnya memang nggak sampai ke DPR, tapi kalau ekonom kayak saya kan juga dapat itu. Ada roadmap-nya juga. Dulu dikira-kira 7 tahun Mas tuh. 2013 itu dimulai, terakhir 2020 kan. Benar dia 7 tahun tuh termasuk undang-undang dan sebagainya. Nah, kalau ini tadi kita dengar dari renstra-nya Kementerian Keuangan kayaknya ini mungkin mau diperpendek, tapi juga diakui kan 2027 itu baru mungkin mulai yang lebih bersifat teknis. Nah, apapun berarti kan butuh waktu. Nah, butuh waktu dan yang lebih penting dari semua uraian ini kan juga butuh biaya. Jadi nggak sekedar pengumuman kan. Nah, pergantian
uang, terlepas dia lebih ngirit, tapi karena uang baru kan tambahan biaya. Dan tadi karena dia mau sosialisasi segala macam, bisa jadi ini lebih besar nih biayanya Mas daripada ini. Makanya Mas Wija menggariskan nih, kalau ini jangan rugi kalau cuma sosialisasi redenominasi kan dan seterusnya. Nah, menurut Mas Kawing masih layak nggak secara teoritis tentu ya ide redenominasi ini dibandingkan dengan ongkos yang harus dilakukan untuk kasus Indonesia? Ya pasti masih layak banget ya. Kenapa? Karena satu tadi saya setuju ya. Hal yang paling pokok salah satunya di mata uang kita itu adalah credibility dari rupiah itu. Coba bayangkan ya, kenapa sih secara internasional penggunaan US dollar itu masih 60% dari total misalnya cadangan devisa internasional itu kan semua masih pakai 60% masih pakai US dollar kan 57 sampai 58%. Nah, kenapa? Karena tingkat kepercayaan terhadap US dollar tinggi. Penggunaan US dollar dalam transaksi internasional juga sangat besar. Kenapa? Karena ini mata uang yang dianggap sangat kredibel. Nomor 2 kan euro secara global yang paling banyak digunakan ya dalam transaksi internasional, baik cadangan devisa maupun transaksi perdagangan ya. Kemudian baru ada yen Jepang, ada pound sterling dan mata uang utama dunia lain. Nah, terus rupiah kapan nih meningkat penggunaannya secara internasional? Nah, ini akan sulit kalau credibility dari rupiah itu rendah. Nah, salah satunya dilihat dari sisi value-nya. Coba bayangkan diukur dalam US dollar kita 16.650. Untung ada Vietnam yang 26.000 sekian ya terhadap US dollar. Nah, sehingga menurut saya ya meskipun negara lain melakukan redenominasi pasca hyperinflation dan pasca inflasinya turun, nah kita kan inflasinya sudah sangat bagus nih, sudah sangat stabil. Dengan redenominasi yang bukan hanya sekedar penyederhanaan nilai nominal uang, bukan sekedar menghilangkan nol dari mata uang itu, tetapi redenominasi ini adalah bagian integral dari paket reformasi keuangan, reformasi ekonomi secara menyeluruh. Tujuannya bukan soal inflasi, karena inflasinya terkontrol sudah. Malah ini bisa jadi lebih efektif ya, karena nggak terhantui soal inflasi. Malah ekonomi kita menjadi lebih stabil. Dan ini pengalaman, ini ada jurnal yang saya baca ya, itu pengalaman Ghana. Ghana itu beberapa kali juga melakukan redenominasi, mereka melakukan itu, dan pasca redenominasi, makroekonomik kondisinya itu relatif lebih stabil dibanding sebelum redenominasi, dan ini berlangsung lama. Dan artinya apa? Mereka menggunakan redenominasi ini sebagai instrumen, sebagai salah satu bagian dari proses reform ekonomi secara keseluruhan, sehingga kekhawatiran bahwa pasca redenominasi jangan sampai rupiah menjadi semakin tidak stabil atau sebelum redenominasi stabilkan dulu rupiahnya, saya kira ya bisa dilakukan secara paralel ya. Karena ya ini instrumen, jadi redenominasi itu jangan dilihat hanya mengurangi nol di mata uang itu, tetapi ini adalah paket kebijakan makromoneter yang lebih luas, sehingga ya kalau saya urgensi redenominasi ini ya masih biarpun sangat tinggi. Kita nggak hiperinflasi karena itu tadi Mas, credibility rupiah itu dengan angka 16.650 per 1 US dollar. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi Mas Aryawi tetap menggarisbawahi loh ini, bahwa ini nggak bisa merupakan kebijakan sendirian. Oh, nggak boleh, nggak bisa. Harus reformasi keuangan. Harus bagian integral dari apa ya, kebijakan makro yang lebih luas. Makanya dari awal saya bilang ini signal bagi pelaku pasar bahwa kita berubah arah dari kebijakan moneter suatu negara atau kebijakan fiskal suatu negara ini akan lebih prudent lagi ke depannya. Itu pengalaman di negara lain, dan saya kira kita juga bisa seperti jadi itu. masih sangat layak. Masih sangat layak. Tapi ini pas nih Mas, saya lihat di luar soal netizen, kalau netizen ini kadang kan suka-suka aja haknya netizen. Kalau saya respon dari Bank Indonesia, respon dari beberapa ini agak lebih banyak positif kan Mas. Kalaupun ada ekonom yang tadi mempertanyakan itu lebih kepada ya sama dengan ekonom berdua ini. Ya ini nggak boleh sendirian. Tapi kan yang menolak itu nyaris tidak ada kan, yang bahwa nggak perlu kita redenominasi. Nah saya masuk ke lebih kesempit lagi ini.
kan kita sudah tahu nih yang namanya Forum Stabilitas Sistem Keuangan itu kan ya Kementerian Keuangan, pemerintah ya, Bank Indonesia, LPS dan OJK ya kan begitu toh. Ini sebelumnya hanya kayak forum-forum biasa, tapi sejak Covid lebih kita sebut lebih solid lah, lebih sering omong-omong. Belakangan malah ada jumpa pers yang menunjukkan kebijakannya itu bersama-sama. Sampai situ kita apresiasi ya sebagai ekonom. Publik lebih menjadi jelas. Nah, tadi Mas Wija tadi mengatakan ini kesempatan lagi, tidak sekedar forum sebulan sekali kan. Inilah kesempatan untuk mereka memberi sinyal. Sinyal ini satu kepada konsumen kita semua rakyat, kedua kepada pelaku ya, kepada investor lokal maupun asing. Itu kan bagus semua tuh Mas itu. Tapi tadi kalau ini 7 tahun kayaknya lah kelamaan Mas. Ada nggak potensi di samping mengomentari tentang bagaimana ini kerjasama lebih lanjut, Mas Wija bisa nggak kelihatannya punya bayangan bahwa ini bisa 4 tahun atau 5 tahun? Ya. Karena lebih tepat loh Mas menurut saya. Jadi 3 tahun untuk undang-undang. Ya. Kemudian kayaknya undang-undang bisa dipercepat Mas. Karena sekarang undang-undang bisa setahun pun bisa. Atau seminggu juga bisa. Kalau ini kayaknya nggak bisa. Ini agak serius soalnya. Oke, undang-undang bisa taruhlah 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Kalau menggunakan keputusan Menteri Keuangan itu kan 2027 arahannya tuntas. Kemudian dari situ persiapan macam-macam. Saya rasa 2 tahun itu bisa. Ya karena 27 itu dia maunya undang-undang tuh. Bisa molor, bisa lebih cepat. Karena yang paling penting juga adalah melihat timing. Kalau timingnya sudah pas, jalankan. Jadi kalau bisa ya, maaf saya potong. Bisa undang-undang dibahas, tapi penerapannya melihat tadi berbagai indikator gitu ya. Ya, kalau saya salah satu hurdle implementasi ini adalah Pilpres 2029. Jadi tahun 2028, 2029 menurut saya bukan saat yang tepat. Ya. Jadi most likely Pak, 2030 most likely ini pasca Pilpres. Penerapannya. Bahwa undang-undangnya sudah harus mulai disusun sekarang. Iya. Tapi kalau memang ini sudah undang-undangnya keluar, ini kan menjadi amanah bagi siapapun yang menjadi presiden untuk mewujudkan maksimal 4 tahun setelah undang-undang itu dijalankan gitu. Dan saya rasa dimulai dari sekarang menurut saya saat yang jangan lupa Mas, akan ada amandemen terhadap undang-undang itu ya, yang LP2SK ya, yang keuangan ini kan ada beberapa tambahan pada BI, beberapa tambahan pada OJK. Ini sinkron nggak dengan itu? Nah, makanya ini juga momentum untuk melakukan harmonisasi regulasi. Iya. Apakah regulasi yang sekarang ini mengatur LPS, OJK, perlu amandemen lagi, kemudian Kementerian Keuangan itu sudah harmonis. Kemudian apakah tata kelola, tata kerja mereka sudah harmonis? Saya rasa meeting-meeting di level itu bisa juga digunakan untuk forum stabilitas sistem keuangan itu bisa juga digunakan untuk membahas hal-hal di luar tema-tema yang reguler. Iya. Dan belum lagi manfaat-manfaat yang belum dibahas tadi luar biasa Mas. Gini Mas, uang palsu Mas. Oke. Di Indonesia peredaran uang palsu kan kita nggak tahu. Data BI berapa 40 atau 400 lembar per 1 juta lembar. Tapi saya tidak yakin itu. Barangkali peredaran uang palsu ini banyak banget. Karena uang palsunya sudah nggak kayak palsu sama sekali ya. Kalau kita lihat satu kasus aja yang di Makassar, itu kan mereka mengedarkan berapa triliun? 7 triliun. 7 triliun. Padahal cuma percetakan biasa kan itu Itu cuma percetakan biasa dan itu kecil saja di universitas. Kita nggak tahu. Jangan di universitas. Di tempatnya memanfaatkan bangunan universitas, kasihan universitasnya, dosennya gitu. Jadi oknum yang memanfaatkan itu baru satu grup. Di Indonesia ada berapa grup? Satu grup aja 7 triliun. Total uang beredar 1.000 triliun. Jadi itu sudah 0,7%. Kalau misalnya ada 10, ada 20 yang seperti itu, berarti banyak. Nah, redenominasi ini kan menarik uang. Diganti dengan uang baru. Ini juga momentum untuk bersih-bersih uang palsu. Sekarang kayaknya data Bank Indonesia juga kurang presis itu berapa uang palsu itu. Ini belum termasuk uang asli tapi palsu. Ini uang palsu beneran yang ini kan. Ada yang asli tapi palsu. Kita semua tahu ya apa itu artinya. Plus mungkin sedikit lagi perlu menarik untuk dibahas.
Jadi kasus Richard koruptor ya? Ya, Apa saya lupa ya. namanya? ya broker kasus di Mahkamah Agung. Oh, Ini ya koruptor ya. Dia hanya broker kasus, di rumahnya ada 1 triliun. Bisa kita bayangkan di rumah orang-orang yang memanfaatkan jasa dia. Pasti lebih banyak lagi. Uang-uang seperti ini kan banyak. Nah, ini redenominasi itu juga merupakan secara tidak langsung upaya untuk mempanis mereka yang menimbun uang melalui cara yang tidak halal. Karena ketika mereka dipaksa untuk melakukan konversi ke uang baru, harus melaporkan. Nah, kalau jumlahnya gede banget, ditanya nih uang dapat dari mana ya? Iya. Paling yang dia bisa lakukan adalah dibelikan US dollar. Itu pun juga tidak mudah. Iya, kalau harus lapor. Kalau sebanyak itu nggak mudah. Atau dibelikan aset properti. Nah, memang kebanyakan yang ditempuh adalah uang-uang seperti ini dicuci dengan dibelikan properti. Tetapi dibelikan properti itu masih lebih bagus daripada dalam bentuk cash. Minimal ada dampak ekonomi, ada lapangan kerja. Tapi juga yang misalnya pedagang yang ngumpulin duit apa itu nggak usah khawatir, dia bisa nuker ya sebelum redenominasi ya. Misalnya cuma punya, mohon maaf, 500 juta kan banyak dia kerja sekian tahun, ini kan banyak Mas. Netizen khawatir. Kalau koruptor kita oke nih, tapi kita jangan melupakan ada pedagang sayur, ada pedagang ternak yang ngumpulin duit yang untuk naik haji. Oh jadi 100 juta, 200 juta kan banyak buat mereka. Ini nggak apa-apa, dia bisa nuker ya. Ini harus menjadi bagian concern utama dalam menyusun kebijakan dan dalam menjalankan sosialisasi. Karena masyarakat seperti ini harus di-enlighten. Misalnya, saya curiga uang-uang palsu itu beredar di masyarakat. Karena nggak pakai lampu-lampu, nggak pakai alat. Kalau itu kita lihat periksanya. kasus di Makassar, kemana mereka mendistribusikan uang itu? Mereka kan membelanjakan ke warung-warung. Kalau ke supermarket, diperiksa dulu, ketahuan gitu ya. Mereka membelanjakan ke warung-warung. Nah, jangan-jangan sekarang itu proporsi uang palsu yang di tangan masyarakat kebanyakan, UMKM, sehingga bagian dari policy nanti juga harus ada fleksibilitas. Bagaimana kalau uang palsu itu di tangan saya seorang petani? Dan saya nggak tahu menahu kan? Nggak tahu menahu, mereka korban. Nah, jadi kebijakan ini juga harus mengcover itu dan bagian dari sosialisasi itu juga harus. Sekurang-kurangnya jangan sampai dia dipidana. Itu tuh batas minimal ya. Jangan sampai uangnya tidak bisa ditukarkan. Kasihan sekali. Ini penting ya. Tapi pemirsa, ini kita dapat penjelasan bahwa nggak usah juga mikir netizen itu kan, itu bukan peristiwa setahun 2 tahun redenominasi. Mas Wija secara hipotetis tadi ini kelihatannya kalaupun diterapkan 2030 ini dengan asumsi 2 tahun mulai tahun depan ini sudah disiapkan RUU-nya, lalu mungkin 2027 masuk prolegnas, diketok di akhir 2020 atau paling lambat 2028. Jadi gitu ya. Jadi kalaupun redenominasi ini kemudian disepakati dan terutama oleh Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan pendukungnya, itu pun masih perlu waktu, ya toh. Jadi nggak usah mikir-mikir seolah-olah sudah ini macam-macam kan. Tetapi kedua orang ini saya kira cukup fair bahwa menggarisbawahi ini bukan dari pemerintah, ini ekonom betulan dua-duanya bahwa ini ide bagus sepanjang ekonom kritis. Nah, ekonom kritis bahkan kalau di kanal ini kan sepanjang dia disertai kebijakan-kebijakan untuk mengawalnya dan menindaklanjutinya supaya dorongan ini nggak mubazir kan. Nah, supaya jadi benar-benar isyarat kita sedang menuju ke kondisi industri keuangan yang benar-benar sehat, kredibel di dalam dan di luar negeri, sehingga pada saat itu kita pelemahan rupiah segala macam bisa kita atasi. Tapi Mas, kalau boleh saya bertanya kritis, tadi kan pada umumnya itu pada kondisi hiperinflasi redenominasi itu. Saya tajamin lagi nih. Nah, kita ini sedang tidak hiperinflasi dan kalau melihat BI proyeksi 2-3 tahun ke depan pun masih plus minus 2,5. Sangat bagus. Masih relevan nggak? Tapi itu sudah dijelasin tadi sebabnya. Tapi saya khusus ini, apakah ini tidak mengurangi keperluan untuk redenominasi? Ya biasanya ya. Pengalaman negara lain, redenominasi dilakukan pada saat inflasinya turun, ya kayak kasus Turki pas turun. Nah, bukan turun, bukan pada saat naik. Kemudian yang kedua ya memang salah satunya juga adalah
nilai tukarnya lagi dalam kondisi stabil. Nah itu kebanyakan. Jadi yang berhasil umumnya. Jadi kalau lagi bergejolak di redenominasi malah bahaya juga. Karena contoh kasus Rusia ya, sebelum krisis keuangan Asia terjadi, mereka redenominasi. Asia terjadi krisis keuangan, terpengaruh ke rubel, nilai rubel juga ikut terdepresiasi kan, melemah. Akhirnya karena dia duluan melakukan redenominasi, terjadi fluktuasi, gejolak nilai tukar, nilai rubel melemah, akhirnya ada kebutuhan untuk melakukan redenominasi kembali. Nah, disitulah pentingnya redenominasi dilakukan pada saat kurs kita itu stabil. Nah, sehingga kalau ada ekonom bilang udah kursnya distabilin dulu. Itu bisa diterima, tetapi jangan itu menghambat redenominasi karena stabilisasi kurs itu bisa dilakukan bersamaan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, kurs kita ini kan melemah pada saat kondisi fundamental ekonomi kita sangat kuat. Nah, artinya kurs kita melemah ini karena faktor ekspektasi dari si pelaku pasar kan, hal-hal yang bersifat bukan faktor fundamental. Masa inflasi kita lagi bagus, neraca perdagangan kita masih bagus, kemudian yang ketiga suku bunga kita juga lebih rendah dari biasanya, turunlah. Tapi kan secara real ini masih memberikan pendapatan yang bagus bagi investor. Nah, tapi kok investornya tetap pergi? Nah, ini mungkin kalkulasinya beda. Kalau dulu saya studinya di sini, ini international finance ya. Jadi ada penulis namanya Kenneth Rogoff dan Maurice Obstfeld. Jadi dia itu menulis 6 puzzles in international finance. Jadi ada 6 teka-teki di dalam keuangan internasional yang nggak bisa dijawab sampai sekarang. Salah satu teka-tekinya itu adalah suatu negara kondisi fundamentalnya bagus, tetapi kok US dollar lari. Nah, melemah, nilai tukarnya melemah karena dolarnya keluar. Nah, salah satu jawabannya adalah menurut si Obstfeld Rogoff itu karena dolar itu ada di dalam transaksi foreign exchange transaction itu ada istilah home bias. Jadi uang itu juga homesick. Dia punya tuan rumah. Dia cenderung ada homesick juga. Ada homesick juga. Setelah balik rumah. Nah, itu yang bisa menjelaskan itu salah satunya ya. Nah, kita di rupiah ini melemah, fundamental bagus ya jangan-jangan hanya karena faktor itu. Nah, sehingga pulang kampung dulu katanya. Nah, artinya apa? Ini akan balik lagi. Sehingga harapannya instability ini fenomena sesaat, bukan fenomena yang akan terus terjadi. Kemudian yang kedua, Mas, justru yang saya lihat di Turki itu menarik. Tadi Mas Wija sudah sampaikan, redenominasi ini tidak akan merugikan satu orang pun, masyarakat pun. Kenapa? Karena kalau pengalaman Turki, jadi kita masuk ke pasar belanja itu selalu ada 2 harga. Awalnya itu sampai sekian tahun. Jadi masa transisi masa transisi ada 2 harga. Pakai Turkish lira yang lama dengan pakai new Turkish lira. Jadi tergantung duit yang dibawa. Tergantung duit yang dibawa. Dia bawa duit mana? Yang Turkish lira yang lama atau new Turkish lira ya. Nah, setiap ada konsumen yang datang belanja pakai Turkish lira yang lama sebelum redenominasi itu diambil, kan dibelanjain oleh ke penjual. Penjual langsung tukar ke bank sentral atau ke bank. Pelan-pelan berkurang sampai mata uang Turkish lira yang lama itu hilang habis. Setelah mata uang Turkish lira habis, kembali lagi jadi new Turkish lira tadi pasca redenominasi itu berubah nama lagi menjadi Turkish lira lagi. Biasa nggak pakai new. Nggak ada new-nya lagi. Nah, mungkin rupiah juga nanti akan seperti itu. Jadi ada old rupiah, rupiah lama, terus diredenominasi, ada new IDR atau new rupiah. Nah, sampai titik waktu tertentu rupiah yang lama habis di peredaran, ya kita akan kembali menggunakan new rupiah menjadi rupiah lagi, sehingga ya proses ini tidak akan ada yang dirugikan. Ini sebelum ke Mas Wija, saya mau bertajam. Ini juga saya sebetulnya mengambil dari pendapat seorang ekonom, tapi nggak boleh ngadu domba nih. Jadi saya nggak sebut nama ekonomnya. Jadi
kita harus perhatikan inflasi itu menurut definisi kan terhadap dua tuh, terhadap barang dan jasa rupiah dan terhadap mata uang lain, benar nggak? Kan gitu toh. Terhadap barang dan jasa plus minus 2,5% terkontrol sudah 10 tahun hampir 8 tahun lah, toh. Tapi yang kedua enggak mas. Jadi yang kedua ini kisarannya rupiah terhadap itu tuh mengalami pelemahan kurang lebih 6-7% mas per tahun. Jadi kita termasuk tinggi tuh kalau inflasinya nilai tukar. Satu, yang ketiga khusus yang kalau inflasi ini sekalipun fluktuasi hanya volatile foods yang kalau barang umum ya naik tapi pelan dan terkontrol. Nah kalau yang ini volatilenya besar. Jadi selain dia melemah rata-rata 6% setahun, tapi di seasonal mingguan atau bulanannya kenceng. Nah beda dengan Vietnam Dong yang tadi lebih buruk secara nominal 30 ribuan, 26 ribuan, tetapi pelemahan. Jadi dia ini memang dari dulu sudah lemah. Jadi beda kan? Dia melemahnya kalau melemahnya hampir sama 6%. Tetapi volatilenya dia lebih jarang. Jadi di kisaran itu aja dia. Nah, ini kaitkan dengan redenominasi kan agak rawan nih. Kalau redenominasi sementara volatilenya ini benar nggak cara berpikirnya? Berarti kalau mau redenominasi, volatilenya ini harus ditekan dulu. Memang pertama ya di awal kan kita masih 16.000 bahkan 15.000 sekian 15.700 15.800 ke 16.200 di awal tahun 15.700 lah 15.650 kita sekarang kan di 16.600an ya mungkin sekarang ya per kemarin siang 16.700 16.700 per US dollar. Nah ini dianggap sebagai keseimbangan baru dalam mata uang rupiah terhadap dolar. Ini artinya proses pelemahan rupiah ini kan luar biasa ya. Nah, tapi ini jadi pertanyaan karena di moneter itu kan ada namanya flexible price monetary model atau fixed price monetary model itu kan semua pakai fundamental faktor itu money supply, inflation, economic growth, suku bunga. Nah, itu menentukan nilai tukar. Nah, ternyata semua ini bagus, tapi kok nilai tukarnya tetap melemah. Nah, berarti faktor ekspektasi tadi, ekspektasi garis miring spekulasi. Spekulasi, benar. Ada yang main lah, ada yang profit taking. Ada yang main seperti itu. Tapi ini berarti kan harus diperhitungkan ketika, terutama bukan pas pembahasan undang-undang ya Mas Wijaya, tapi pada waktu menerapkan. Tapi gini Mas, bisa jadi fundamental kita bagus, tapi rupiahnya berfluktuasi. Itu karena persepsi resiko terhadap perekonomian kita yang tinggi. Justru berarti ini menambah urgensi redenominasi. Menambah redenominasi. Jadi currency risk premium kita yang tinggi. Ini membuat investor kalau mau memegang aset dalam rupiah, saya mau pegang aset rupiah, tapi suku bunganya harus tinggi. Iya kan? Yield-nya harus besar kalau dia di SBN dengan harga yang lebih murah. Ya, ini pendapatnya Pak Sarkawi. Ini pendapat lo ya, pemirsa yang mana literasi, mana yang pendapat, pemirsa harus saya nanya ke Mas Wijaya. Tapi kenapa Vietnam Dong ya? Meskipun dia 26.000 santai aja Vietnam Dong per US dollar. Nah, kenapa? Karena ekspornya itu sangat tinggi, lebih dari 50% GDP-nya kan dalam dia untung dengan lemah. Bahkan China awal perang dengan Amerika itu kan sengaja currency war. Sengaja perang mata uang sengaja melemahkan mata uangnya dalam US dollar. Jadi melemahkan dan menguatkan ini ada faktor kebutuhan dan kondisi masing-masing. Mereka ada advantage-nya. Advantage-nya apa? Dia bisa ekspor lebih banyak. Dia punya cadangan devisa lebih tinggi. Rakyatnya merasa lebih banyak dapatnya dari ekspornya. Karena dia cadangan devisanya tinggi, pendapatan ekspornya banyak, devisa hasil ekspornya semua ditaruh di China maupun di Vietnam. Itu yang membuat stabilitas nilai tukarnya terjaga. Kita enggak. Kita ekspornya sudah kurang, devisa hasil ekspornya disimpan di negara lain. Nah, itu yang membuat cadangan dolar kita. Dan mungkin dia nyimpan jadi terkait redenominasi juga. Intinya pendapat Mas Sarkawi ini sebetulnya justru kondisi seperti itu memperkuat urgensi. Karena currency risiko untuk memegang
currency risk premium kita tinggi. Ya. Benar. Nah, tapi apapun kita, Mas Wija apalagi sering nih, kalau terkait dengan kebijakan itu, desain kebijakan itu satu hal, urgensi untuk melaksanakannya, pertimbangan teknokratis, oke. Dari semua nih tadi redenominasi, manfaatnya kelihatan, risikonya bisa ditangani, persiapannya bisa dilakukan. Tapi ada satu kan yang sering Mas Wija katakan, persoalan kita salah satu yang utama itu belakangan, ya sebutlah 1 tahun terakhir, bahkan mungkin di akhir pemerintahan Pak Jokowi sudah, adalah trust kepada kebijakan publik, Mas. Mau itu pemerintah, mau Bank Indonesia, ya setiap hal yang dimaksudkan baik, ketika yang menjadi sasaran, dalam ini masyarakat ataupun investor dua-duanya ya, itu ini bahasa Jawa, pemirsa, ini tenanan, apa ini beneran kebijakan? Nah, Mas Wija melihat dari sisi, jadi saya ini terus terang khawatirnya, ini dari penjelasannya oke dah. Emang masyarakat dan pemodal itu percaya bahwa pengambil kebijakan, dan ini nggak hanya pemerintah ya, pemirsa kita nggak hanya, semua, ini trustnya cukup nggak untuk trustnya cukup nggak Mas untuk melakukan hal seperti itu? Iya. Makasih, ini pertanyaan tajam dan menarik karena nggak mau harus mengkritik. Tapi sebelum ke sana, saya ingin melanjutkan yang disampaikan Mas Harkawi tentang Vietnam gitu ya. Vietnam contoh yang bagus dalam beberapa hal, tapi juga bukan contoh yang bagus dalam banyak hal juga. Jadi terkait dengan nilai tukar, mengapa mereka tidak melakukan redenominasi, ya menurut saya itu bukan sesuatu yang harus kita contoh, gitu ya. Tidak semuanya dari Vietnam itu bagus. Dan kondisinya juga beberapa berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat inflasi relatif stabil. Kalau kita lihat nilai tukar memang volatile. Tapi kita harus ingat, seringkali kita hanya membandingkan rupiah dengan US dollar. Yang bermasalah kan US dollar. Kebijakan Trump yang up and down. Dianya yang volatile. Cuma volatile dia bisa menguat banget. Nah, sehingga ada baiknya kita membandingkan Indonesia dengan 6 mata uang utama dunia yang digunakan untuk mengukur DXY dollar index. Diksi itu ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan itu, volatilitas rupiah tidak seheboh kalau kita bandingkan US dollar. DXY bapaknya DXY. Yang bermasalah saat ini adalah US dollar-nya. Nah, terkait dengan trust kepada kebijakan publik, memang selama ini trust itu turun gara-gara proses yang mendadak, proses yang top down, dalam banyak kebijakan, proses yang tanpa diskursus yang memadai. Para stakeholder tidak diupdate, tidak diajak berdiskusi, membahas, tahu-tahu ujung-ujungnya sudah jadi. Dan kalaupun ada diskusi itu sifatnya sosialisasi. Pak, diundang sosialisasi, tapi besok harus sudah diratifikasi. Nah, kita harus memulai tren baru di Indonesia. Apalagi ini sektor keuangan, sektor yang sophisticated, yang banyak di dalamnya orang-orang yang merasa berkepentingan dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi kebijakan di area ini menurut saya harus dijalankan dengan proper. Ini kesempatan ya. Iya, public discourse itu harus mulai dibuka. Kemudian apalagi kita nggak buru-buru kan? Iya. Kan kita punya waktu 6 tahun, bahkan 7 tahun. Jadi gunakan ini selain momentum untuk transformasi kebijakan sektor keuangan dan industri keuangan, juga transformasi proses penyusunan kebijakan publik yang cobalah ini undang-undang yang memang dari awal publik tahu, bahkan sampai ke pasal-pasalnya. Trust itu seringkali tidak muncul, bukan karena seseorang itu tahu, tapi karena seseorang itu nggak tahu. Ini bagus nih, betul. Jadi, Mas ya. Ada kebijakan yang dibahas buru-buru, tergesa-gesa, cepat, tidak terbuka, tidak transparan, orang bertanya-tanya tanpa tahu isinya ya. Kenapa begitu? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu, saya tidak percaya. Barangkali kalau setelah tahu isinya, bisa jadi dia jadi ternyata baik-baik saja. Walaupun biasanya kalau prosesnya yang nggak benar, ada kecenderungan isinya juga ada yang nggak baik.
Oh, jadi malah ini momentum ya, Mas ya. Momentum. Apalagi pelaku keuangan ini sangat sensitif terhadap isu. Sangat sensitif, mereka care, mereka knowledgeable. Iya, karena umumnya memang nyangkut duit, Mas. Kalau yang nyangkut duit banyak memang sensitif. Tapi Mas Wijang ngelihat nggak ini bahwa ini kalau beneran ini baik BI ya bahkan OJK ini kan mau nggak mau toh ya LPS di sisi penjaminannya dan pemerintah. Ya, dan mestinya DPR juga ini harus lebih care nih terhadap ini kan. Ini kesempatan nggak untuk menjadi diskusi. Dan lagi pula kalau umpama nih kita kan jujur aja nih para ekonom, kalau banyak diskusi itu kan juga butuh biaya karena ini menyangkut banyak stakeholder. Tidak harus duit APBN kan. Ini masing-masing bank, masing-masing ini kan juga bisa ngadain acara. Gitu nggak, Mas? Ya, walaupun terkait dengan redenominasi ini langkah awalnya agak kurang sempurna. Nah, kenapa? itu. Karena publik tahu dari bocoran berita di media asing yang isinya adalah PMK. Iya, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, artinya kan sebenarnya yang di tanda tangan 10 Oktober. Iya. Artinya kan dulu ada proses diskusi, kok masyarakat nggak tahu. Iya. Artinya kan 10 Oktober sudah ditandatangan, kok masyarakat nggak tahu. Taunya baru akhir-akhir ini. Jadi belajar dari apa yang terjadi. Kenapa ini kemudian menjadi diskursus publik yang sangat dinamis di mana-mana, ditata ulang. Dan kebetulan Menteri Keuangannya Purbaya memang newsmaker kan. Jadi apapun yang terkait dia jadi bisa. Ya, itu juga salah satu faktor. Tapi menurut saya ini pembelajaran bagi siapapun yang terlibat dalam proses ini agar konsultasi publik itu dibiasakan untuk dilaksanakan. Tapi saya bela nih, Mas. Saya kan biasanya ngeritik Purbaya, sekali saya bela. Itu kan PMK tentang rencana strategis. Ya. Rencana strategis itu memang PMK, bukan berarti. Nah, sementara kalau mau redenominasi itu tetap undang-undang. Ya. Nah, jadi di Renstra itu misalnya menurut saya nanti biar bahwa Kementerian Keuangan mau menginisiasi, kan boleh inisiatif pemerintah. Nanti mungkin bersama-sama Bank Indonesia atau untuk menginisiasi adanya undang-undang itu. Dulu inisiasinya dari BI itu. Nah, inisiasi agar ini dibahas jadi undang-undang diterapkan. Artinya dari sisi itu Purbaya nggak melanggar apa-apa. Kalau di undang-undangnya nanti memang seperti susunan undang-undang yang lain, bahwa itu sebetulnya wewenang Bank Indonesia. Kan bisa begitu. Ya, Renstra Kementerian Keuangan itu ada baiknya juga didiskusikan. Ini penting. Pada saat tanda tangani 10 Oktober yang lalu. Bahwa kemudian di dalamnya ada mendorong RUU tentang redenominasi, targetnya 2027 selesai, kemudian yang ditugaskan untuk mengawal adalah Dirjen A, B, C, D. Itu harus di-disclose. Dan menurut saya proses yang sesungguhnya kalau kita melihat flow menurut regulasinya, BI yang secara formal mengusulkan. Iya, mengajukan RUU ke DPR kalau memang inisiatif BI. Ya, tapi sebelum diajukan itu Kementerian Keuangan mereview impact fiskalnya. Setelah Kementerian Keuangan oke, kemudian ini didorong bareng-bareng. Sehingga pemerintah dan DPR menyusun undang-undang. Setelah selesai undang-undang, susun PP. Setelah PP dilempar kembali ke BI menyusun aturan pelaksanaan dan nanti yang melaksanakan adalah BI. Ya memang ada uang beredar urusannya BI Tapi ini yang digarisbawahi Mas Wija adalah hal-hal seperti ini kesempatan untuk memulai komunikasi publik yang lebih teratur, lebih terbuka, lebih open mind kan? Karena mungkin ada masukan dari para pakar, para pelaku, dan ini menyangkut sektor yang semuanya ini orang yang sangat ngerti persoalan kan, Mas? Sebenarnya sekedar memberitahu itu sudah cukup. Kalau anaknya Mas mau sekolah, hanya sekedar tok-tok, Pak, saya berangkat ke sekolah, itu kan Mas awalnya udah senang gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba langsung pergi gitu kan, dongkol juga. Apalagi ini pelaku-pelaku sektor keuangan ini kan orang-orang yang tadi. Yang informasinya itu relatif sempurna kan mereka, dan setiap informasi bisa berpengaruh terhadap aksi mereka di pasar kan, itu yang ada khawatir. Nah, kita kelihatannya sudah hampir ke penutup nih. Nah, jadi kita minta masing-masing rekomendasi penutupnya, Mas Sarkawi. Saran Mas Sarkawi tentang redenominasi di Indonesia ini apa kira-kira? Jadi yang pertama ini redenominasi itu penting ya. Penting, dan saya kira ini mau tidak mau disegerakanlah harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena satu,
berkaitan dengan fungsi uang tadi sebagai medium of exchange. Jadi kemudahan digunakan dalam transaksi, kemudahan digunakan sebagai alat hitung, kemudian kemudahan dalam konteks sebagai store of value. Kemudian yang kedua, redenominasi ini akan meningkatkan kredibilitas rupiah, mata uang rupiah, sehingga penggunaan rupiah ini ya akan lebih masif ya, bukan hanya di lokal, tetapi ya ada negara lain, apalagi kita ada local currency transaction agreement dengan berbagai negara kan. Nah, artinya ini mau tidak mau rupiah juga akan ikut digunakan di negara lain. Nah, dengan credibility yang semakin bagus. Nah, yang ketiga ini akan berdampak kepada mengurangi potensi terjadinya currency substitution itu, mengurangi potensi terjadinya dolarisasi. Nah, itu yang keempat, dolarisasi di transaksi di Indonesia itu masalahnya kan. Transaksi di lokal. Dan itu akan membuat monetary policy kita menjadi tidak efektif. Kemudian yang keempat yang juga sangat penting, menghindari yang namanya money illusion. Money illusion itu nilai nominal uang kita besar, kita dapat uang seolah-olah merasa sangat kaya, 1 miliar, ternyata masuk cuma bisa beli satu tas Hermes. Ternyata, iya benar ada ya. Jadi hanya bisa beli satu tas karena ini kan problem tersendiri. Ini membuat rupiah ini kehilangan credibility, sehingga redenominasi itu menjadi semakin urgent, semakin. Kemudian yang terakhir Mas, yang juga sangat penting itu adalah yang tadi efek psikologis dari memegang rupiah itu. Dan yang paling penting lagi ya psikologi ekspektasi dari si pelaku pasar. Dan ya pemerintah, ini kan kita mau jadi negara maju nih. Nah, sebagai kandidat negara maju, kita mau masuk lagi ke dalam OECD group kan. Nah, ya mau tidak mau mata uang kita pun harus standar negara maju. Nah, kompatibel. Jangan kayak nolnya kebanyakan. Orang ketiknya susah itu. Coba dengan euro aja sekarang sudah 22.000 per 22.000. Kalau 22 enak gitu ya. Wah, kalau cuma 22 kan kita kelihatan lebih kredibel. Nah, saya kira di sini redenominasi menjadi sangat urgent. Saya kira itu Mas Auli. Catatan Mas Wija untuk bagaimana redenominasi ini sebaiknya. Di improve 3C. Pertama komunikasi. Jadi setiap progres, setiap ada perkembangan, masyarakat dikabari, pelaku industri dikabari. Kemudian yang kedua, teknokrasi. Jadi penyusunan kebijakan itu melalui proses konsultasi yang proper dengan para stakeholders. Termasuk belajar dari pengalaman 70 redenominasi yang pernah terjadi 70 kali di negara lain. Ya, jadi yang sukses seperti apa ini. Jadi itu perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi. Jadi tim yang menjalankan ini harus tim yang betul-betul solid dan tim yang punya passion, punya ketelatenan, gitu ya, untuk melakukan edukasi, mengkombinasikan ini dengan transformasi sektor keuangan. Gitu. Saya rasa dengan 3C tadi ini akan menjadi momentum yang luar biasa bagi ekonomi kita, khususnya sektor moneter. Begitu ya. Dan ini Mas, yang paling penting tadi Mas Wija tuh timingnya. Mungkin timingnya nanti di awal periode depan, siapapun presidennya. Tahun depan ini, tetapi sosialisasi pun boleh sebelum sampai tahun depan, tetapi timing karena pengalaman negara lain semua di awal periode memang. Jadi redenominasi itu benar benar, dilakukan di awal-awal periode. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan penjelasan dari kedua narasumber saya ini memperkaya informasi dan pengetahuan para pemirsa. Dan sekali lagi kanal ini mengajak untuk topik-topik ekonomi yang penting di negeri ini. Kalau pemirsa pengen berkomentar di medsosnya atau menjadi bahan perbincangan di mana, sempatkan untuk sedikit waktu untuk mempelajarinya, diluangkan. Ya, dicari infonya, dicari penalarannya, lalu silakan, kan semua orang boleh berbeda pendapat. Bisa saja sampai tidak setuju, tapi setelah membaca para komentar-komentar itu, keduanya setuju, tapi syaratnya banyak. Dan ini malah bisa jadi momentum untuk periode pemerintahan depan. Jadi kita sudah melihat masa depan tidaklah bergantung pada, mohon maaf nih, satu presiden atau dua presiden. Ini masa depan kita semua, apalagi berkait uang.
mudah-mudahan ke depan kita semakin lebih baik. Terima kasih Ya, Mas siap. Arkawi, terima kasih Mas Terima kasih Wijaya. Mas Awalin. Mas Arkawi, terima kasih. Mantap.